Terima kasih Anda masih menyaksikan debat Cawapres Pilpres 2019 dan sesi ini seperti kami janjikan adalah sesi yang seharusnya benar-benar mengadu gagasan, mengadu konsep dan visi dari calon-calon wakil presiden kita. Karena di sesi ini baik Cawapres 01 maupun 02 akan bertanya langsung dan berinteraksi langsung. Dan putaran pertama debat ini akan dipandu oleh rekan saya Putri. Terima kasih Alvito. Bapak-bapak, calon wakil presiden nomor urut 01 dan 02. Debat pada segmen ini akan berlangsung selama 8 menit. Dan masing-masing kandidat kami berikan kesempatan untuk mulai bertanya sebagai pembuka debat, lalu langsung dijawab atau ditanggapi oleh kandidat lainnya. Kami sebagai moderator hanya bertugas mengawal jalannya debat agar berjalan dengan tertib. Dan kami ingatkan sekali lagi agar bapak-bapak sekalian fokus kepada 4 tema kami pada malam hari ini, yaitu pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial dan budaya. Untuk pertama, kami persilakan Cawapres nomor urut 02 melempar pertanyaan pembuka. Bapak Sandiaga Uno, silakan. Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin yang saya muliakan. Di saat pengangguran kita masih ada 7 juta dan kualitas lapangan pekerjaan kita masih belum optimal, pemerintah mencabut beberapa keharusan bagi tenaga kerja asing seperti keharusan mereka bisa berbahasa Indonesia, perbandingan jumlah tenaga kerja asing dan tenaga kerja lokal, dan juga berkaitan dengan visa khususnya untuk tenaga kerja yang ada pada strata terbawah. Kita melihat banyak sekali saudara-saudara kita belum mendapatkan kesempatan kerja, tapi pada satu sisi yang lain justru lapangan kerja tersebut diberikan kepada warga negara asing. Tenaga honorer per hari ini belum mendapatkan keadilan. Mereka belum ditingkatkan statusnya dan kesejahteraannya juga masih belum. Sistem outsourcing yang sekarang ini memberatkan baik bagi dunia usaha maupun juga sistem outsourcing sangat tidak adil bagi tenaga kerja yang sekarang mengeluhkan tidak ada kepastian kerjanya. Sistem upah juga yang menekan teman-teman serikat pekerja. Teman-teman dari pengemudi transportasi online belum mendapatkan perlindungan kerja yang selayaknya. Strategi apa yang Bapak Kiai miliki untuk memastikan kita memiliki keadilan dalam menyediakan tenaga kerja untuk anak-anak negeri kita? Terima kasih. Tenaga kerja asing di Indonesia terkendali dengan aturan yang ada. Jumlahnya di bawah 0,01%. Dan itu adalah paling rendah di seluruh dunia. Itu lihat datanya. Sehingga kita bisa, dan oleh karena itu maka untuk memberikan lapangan kerja kepada masyarakat kita akan kita lakukan dengan memberikan iklim kerja yang kondusif untuk dunia usaha maupun juga dunia industri, memberikan akses keuangan yang mudah, bertikur, pengembangan bank wakaf mikro, mekar, dan lain-lain, sehingga dunia usaha tumbuh dan terbuka lapangan kerja. Dan juga seperti tadi dikatakan tadi bahwa dengan adanya infrastruktur langit sekarang ini, yaitu infrastruktur digital, telah tumbuh usaha-usaha startup yang dalam tempo 5 tahun atau 4 tahun kita telah mengembangkan
1000 startup. Padahal di Iran untuk 1000 startup itu memerlukan waktu 10 tahun. Karena itu untuk sampai tahun 2024 kami estimasikan kita bisa menumbuhkan yaitu 3.500 startup sehingga membuka lapangan kerja. Walaupun angka pengangguran seperti saya katakan sudah turun, tapi akan terus tekan turun lagi. Dan dalam pada itu. Baik, cukup. Pak Sandi, silakan. Prabowo Sandi melihat bahwa UMKM adalah solusi untuk penciptaan lapangan pekerjaan. UMKM jumlahnya adalah 99,9% dari unit usaha yang dimiliki bangsa ini. Dari total 55 juta unit usaha UMKM, mereka belum mendapatkan keberpihakan dari segi kebijakan. Padahal 97% lapangan pekerjaan diciptakan oleh sektor UMKM. Untuk tenaga kerja asing, kami memiliki konsep yang sangat jelas bahwa kami akan pastikan siapapun yang bekerja di sini harus bisa berbahasa Indonesia. Seperti para tenaga kerja kita yang ada ke luar negeri harus mengasah keterampilannya. Kami pastikan juga jumlah perbandingan antara tenaga kerja asing dan lokal terukur dengan baik dengan memberikan aspek keadilan. UMKM adalah solusinya. Industri berbasis pengolahan juga menjadi solusi. Jika kita berpihak kepada penciptaan lapangan kerja melalui UMKM, 97% daripada penciptaan lapangan kerja dan 60% daripada produk domestik bruto kita akan disumbangkan oleh UMKM. Program OKOC yang kami dorong berpihak kepada UMKM karena kita akan memberikan pelatihan langkah pertama. Kedua, pendampingan. Ketiga, kami akan memberikan bantuan pemasaran, kemudahan perizinan. Akses keuangan baik administrasi maupun akses permodalan akan meningkatkan dunia usaha. Pada satu saat kita harus berpihak. Kalau ada lowongan tenaga kerja, berikanlah kepada tenaga kerja anak-anak negeri kita sendiri. Jangan sampai mereka disingkirkan dan terasing karena adanya tenaga kerja asing. Terima kasih. Baik, silakan Pak Ma'ruf Amin. Tenaga kerja asing hanya dibolehkan terhadap bidang-bidang yang memang tidak ada tenaga dalam negeri. Saya kira itu kebijakan yang ada. Dan dalam rangka transfer of teknologi supaya anak-anak kita menjadi tenaga yang terampil. Seperti saya katakan tadi bahwa selain menumbuhkan iklim usaha, memberikan akses keuangan supaya usaha-usaha kecil tumbuh, pemerintah pun masih juga memberikan yaitu bantuan sosial dengan sistem jaminan sosial nasional SJSN bagi mereka yang miskin. Karena itu kami mengeluarkan kartu sembako murah, kartu prakerja bagi mereka yang sudah memperoleh pelatihan, mereka akan bisa magang, mereka akan memperoleh tunjangan antara 6 sampai 1 tahun sampai mereka memperoleh pekerjaan. Ini adalah upaya-upaya. Banyak yang semula penerima bansos tapi sudah berubah menjadi orang-orang yang menjadi usaha mandiri. Baik, waktunya habis Bapak, mohon maaf. Masih ada waktunya. Waktu durasi broadcast kami sudah habis. Masih ada waktunya. 8 menit Bapak totalnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ma'ruf Amin. Baik, itu adalah tadi debat langsung sesi pertama. Selanjutnya kita memasuki sesi kedua. Saya ingatkan kembali bahwa waktu saling berdebat kami batasi 8 menit total
Hitungan waktu akan dimulai ketika berbicara. Saat ini saya berikan giliran untuk cawapres nomor urut 01 untuk memberikan pernyataan pembuka debat kepada Bapak Sandiaga Uno. Kami persilahkan sekarang Pak Maruf Amin. Pak Sandi, lebih dari 60% anggaran pendidikan ditransfer kepada pemerintah daerah sesuai dengan pembagian kewenangan pada jenjang pendidikan. Apakah instrumen dalam pemerintah pusat yang bisa digunakan untuk melihat bagaimana suatu daerah membelanjakan anggaran pendidikannya sehingga output daripada dana transfer ke daerah tersebut bisa dipantau? Saya kira itu. Silakan Pak Sandi. Ya. Silakan Pak Sandi. Terima kasih Pak Kiai. Saya berkesempatan untuk berbakti di Pemprov DKI, di mana kami memiliki anggaran yang alhamdulillah cukup. Kami memiliki program Kartu Jakarta Pinter Plus, di mana bukan hanya sistem pendidikan yang di-cover oleh pemerintah provinsi, tapi juga ditambah dengan kebijakan memberikan asupan makanan yang lebih baik kepada penerima manfaat KJP Plus. Bu Sri Mulyani menyatakan bahwa dari total 400 triliun lebih yang 60% dianggarkan ke daerah, belum menghadirkan pendidikan yang berkualitas. Instrumen-instrumen banyak yang dipakai oleh pemerintah pusat yang bisa digunakan untuk memantau, baik daripada kualitas pendidikan tersendiri melalui indeks-indeks yang ada, maupun efektivitas daripada anggaran yang disampaikan. Saya justru melihat bahwa fokus untuk meningkatkan kualitas pendidikan itu adalah bagaimana hasil daripada pendidikan itu bukan hanya mendidik masyarakat peserta didik cerdas, pintar, tapi juga memiliki karakter yang kuat, berbudi pekerti, dan berakhlakul karimah. Instrumen-instrumen tersebut banyak sekali yang bisa dipakai, dan saya yakin selama Prabowo Sandi diberikan kewenangan untuk mengalokasi jumlah, kita pastikan link and match bahwa peserta didik memiliki kesempatan bukan hanya mendapatkan pendidikan yang berkualitas, tapi setelah mereka lulus, mereka mendapatkan kesempatan kerja. Kami yakin ini menjadi prioritas yang akan membawa Indonesia menang. Baik, silakan Pak Maruf Amin untuk menanggapi. Menurut saya pemerintah pusat harus menggunakan satu data pendidikan untuk melakukan pemantauan itu, yaitu NPD dan Depodik. NPD adalah neraca pendidikan daerah, yang dimaksud Depodik adalah data pokok pendidikan. Dengan kedua instrumen ini, saya harapkan pemerintah pusat dapat untuk memantau output dari dana transfer daerah. Informasi data nantinya dialirkan ke seluruh kementerian dan lembaga yang terkait dengan pendidikan. Dengan demikian, maka dana transfer ke daerah bisa dipantau outputnya dan dapat dilihat belanja pendidikannya. Terima kasih. Selanjutnya silakan Pak Sandiaga Uno. Selain daripada pembangunan infrastruktur fasilitas pendidikan, fokus dari Prabowo Sandi adalah peningkatan kualitas guru. Kalau guru berkualitas, berkompetensi, maka masa depan pendidikan kita lebih baik. Kami berkomitmen kesejahteraan guru, terutama guru-guru honorer, yang mereka sudah belasan tahun, malah sudah ada yang puluhan tahun, berbakti, dan mereka adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Per hari ini mereka belum mendapatkan keadilan,
belum mendapatkan kesejahteraan, belum mendapatkan status. Prabowo Sandi berkomitmen, PR terbesar kita adalah meningkatkan kualitas guru kita. Kita tingkatkan kompetensinya, kita pastikan kesejahteraannya. Kurikulum, Ananda Salsabila Umar di Pamekasan menyatakan kurikulum kita terlalu berat dan banyak sekali mata pelajaran yang dia tidak minati dan tidak akan dia pernah pakai. Di bawah Prabowo Sandi kita pastikan kurikulum kita fokus kepada hal esensi dan akan membangun karakter, budi pekerti, tentunya juga membangun peserta didik yang memiliki akhlak yang karimah. Kami juga akan menghapus ujian nasional. Ini adalah salah satu sumber biaya yang tinggi bagi sistem pendidikan kita. Untuk anak-anak di rumah, ujian nasional tersebut sangat tidak berkeadilan. Kami akan hapuskan. Kami gantikan dengan penelusuran minat dan bakat. Penelusuran minat dan bakat sangatlah aplikatif kepada para peserta didik. Mereka akan mampu untuk diarahkan kemana mereka, kalau ke ekonomi kreatif atau ke bidang lain sesuai dengan kemampuannya. Terima kasih. Baik. Ya, masih lanjut Pak Maruf, masih ada waktu, silakan. Yang kami maksudkan adalah instrumen untuk memantau dana pusat yang ditransfer ke daerah. Sebab dana pendidikan ini 60% lebih dari pusat, anggaran dari 20% anggaran pendidikan, 60%-nya itu ditransfer ke daerah. Seringkali menjadi kesulitan pemerintah pusat untuk memantau tentang belanja dan output daripada penggunaan dana-dana itu, apakah efektif, efisien, tepat sasaran, sehingga perlu ada instrumen yang perlu kita kembangkan. Sebab ini sering menjadi kritik kepada pemerintah pusat. Karena itu maka kita perlu menciptakan instrumen yang disepakati, yang laporannya yaitu bisa ditransfer ke masing-masing kementerian dan lembaga sehingga bisa dipantau secara pasti. Maka saya usulkan bahwa yang dipakai adalah yaitu NPD, neraca, pendidikan daerah, dan Depodik, yaitu data pokok pendidikan. Menurut hemat saya, kedua instrumen ini akan bisa kita gunakan untuk memantau yaitu transfer dana pusat ke daerah sehingga dana pendidikan menjadi efektif. Sekian, terima kasih. Baik, silakan ingin menanggapi. Sisa 10 second masih ada? Oke, sedikit saja silakan. Iya, memang kita lihat instrumen itu bisa dipakai. Tapi yang perlu kita dengar adalah keluhan daripada masyarakat. Masyarakat menginginkan pendidikan berkualitas. Baik. Kalau kita hanya melihat instrumen, Baik. kita tidak akan Baik. mampu menghadirkan satu solusi bagi masyarakat. Cukup. Terima kasih. Terima kasih. Pak Sandiaga Uno. Ya. Mohon tenang, terima kasih. Pak Sandiaga Uno, Pak Maruf Amin, terima kasih. Kita sudah menyelesaikan sesi debat terbuka yang pertama. Dan masih ada sesi debat terbuka yang kedua akan dipandu oleh rekan saya Alvito. Karena itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di debat Cawapres Pilpres 2019.